Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukrulillah wala haula wala quwata illa billah, amma ba'du. Saudara-saudaraku pemirsa rahimakumullah, mari kita telah kembali jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk ke WA saya, yakni pertanyaan dari Ibu Hajah Tumini. Beliau itu tinggal di Jakarta juga. Beliau itu menanyakan, Pak Ustadz, kalau kita puasa, yang bagaimana sih puasa itu agar diterima dan berbobot di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ibu Hajah yang saya hormati, puasa kita agar supaya diterima oleh Allah dan berbobot, pertama, supaya diterima oleh Allah harus memenuhi syarat dan rukunnya. Syaratnya diantaranya adalah yang puasa itu orang Islam, orangnya berakal, dia sudah balik, bahkan suci daripada haid, bahkan dia itu kuat untuk menjalankan ibadah puasa, itu syaratnya. Dan rukunnya apa? Rukunnya adalah dia harus niat di malam hari sebelumnya dan tidak membatalkan ataupun melaksanakan perbuatan-perbuatan yang membatalkan ibadah puasa. Nah, apa saja yang membatalkan puasa? Yang membatalkan puasa adalah di waktu kita puasa siang hari, itu termasuk makan dan minum membatalkan puasa. Yang selanjutnya adalah muntah dengan sengaja. Yang selanjutnya adalah bersetubuh, dan selanjutnya lagi adalah haid ataupun nifas. Bahkan di saat puasa itu dia tiba-tiba gilanya kumat, itu juga bisa membatalkan ibadah puasa. Saudara-saudaraku rahimakumullah, kalau itu sudah memenuhi syarat dan rukunnya ibadah puasa, otomatis puasa itu sah. Tinggal bagaimanakah bobotnya, yakni orang yang puasa bukan sekedar nggak makan, nggak minum. Maka dikatakan as-shaumu junnatun. Puasa itu adalah benteng. Puasa itu adalah perisai. Yakni seluruh organ tubuh kita ini harus bisa membentengi daripada perbuatan-perbuatan maksiat. Itu puasa yang sebenarnya. Mata dihindari daripada perbuatan maksiat. Telinga tidak berbuat maksiat, lesan tidak berbuat maksiat. Kalau zaman sekarang ini yang rumpi bukan hanya lesan, tapi kita pakai WA, menjelekkan orang, namimah, suudzon, dan seterusnya, itu dicegah di saat puasa, karena itu bisa membatalkan pahala puasa. Tetapi sebaliknya di dalam waktu ibadah puasa ini, seluruh organ tubuh itu harus dipakai untuk beramal soleh. Bukan sekedar gak makan, gak minum, tetapi mata dipakai untuk melihat Al-Quran, lesannya dipakai untuk berzikir, untuk membaca Al-Quran, telinganya dipakai untuk mendengarkan tausiah, bahkan seluruh organ tubuh dipakai untuk ibadah, dipakai untuk membantu orang lain, dan seterusnya. Maka orang yang ibadah puasa demikian ini mencegah daripada perbuatan maksiat, menjalankan amal-amal soleh, insya Allah puasa yang demikian ini puasa yang berbobot, berkualitas. Saudara-saudaraku rahimakumullah, memang banyak orang yang puasa cuma gak makan, gak minum, tapi dia puasa maksiat jalan. Ada orang yang puasa tapi dia malas untuk ibadah, malas membaca Al-Quran, malas beramal soleh. Maka dikatakan oleh Rasulullah SAW di dalam hadisnya yang diriwayatkan oleh Imam Tabrani, rubba sha'imin khadzuhu min siyamihi al-ju' wal atos. Betapa banyak orang yang puasa, dia tidak mendapatkan pahala puasanya itu kecuali lapar dan haus saja. Maka orang yang puasa demikian ini berarti
puasanya bobotnya sangat ringan sekali. Saudara-saudaraku rahimakumullah, maka orang yang puasa itu ternyata ada yang punya bobot, ada yang tidak punya bobot. Hal ini pun juga mempengaruhi kira-kira bagaimana pahalanya di hadapan Allah, dan bagaimana kira-kira doa itu dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tentunya berbeda antara orang yang puasa berbobot dengan yang tidak berbobot. Maka kalau kita telaah tentang keutamaan ibadah Ramadan ataupun bulan Ramadan, itu ada empat. Yang pertama adalah atakum Ramadan syahru barakah. Didatangkan kepadamu bulan suci Ramadan ini penuh dengan barokah. Barokah itu apa? Di dalam bahasa Arab, barokah artinya asalnya adalah barokah, ia berupu barokatan, yakni artinya adalah kenikmatan ataupun suatu kebahagiaan. Dia mendapatkan kenikmatan maupun kebahagiaan dunia dan akhirat, berarti hidupnya mendapatkan suatu barokah dari Allah. Ada orang mendapatkan rizki cuma sedikit, cuma 200.000. Begitu dia datang ke rumah, datang ketemu istrinya, "Ma, ini ada duit 200.000, Ma, halal." Kata istrinya, "Ya, besok ini kan hari libur, yuk kita berbuka bersama." Beli ayam 1 ekor, beli jengkol 2 kilo, terus diopor ayamnya, jengkolnya disemur, cuma habis 150.000, yang 50.000 disimpan untuk tabungan. Begitu besok kumpul, ada anak, ada cucu, ada menantu, suami, istri, kumpul bersama, makan berbuka bersama. Setelah makan, dia itu akhirnya sholat berjamaah bersama, nikmat sekali. Ternyata rizki itu membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Maka hal itu contoh adalah rizki yang barokah. Tetapi sebaliknya, ada orang mendapatkan duit banyak sampai 30 juta. Nggak taunya itu adalah duit yang haram, datang ke rumah, anaknya sakit DBD, akhirnya dibawa ke rumah sakit, diuknam, diobatin sampai uknam selama 2 minggu. Setelah ditotal habis biayanya 40 juta. Uang 30 juta buat bayar 40 juta, kira-kira sisa apa kurang? Jelas kurang. Kurang utang ke sana sini. Ini barangkali gambaran orang mendapatkan rezeki tetapi tidak barokah. Tentu timbul pertanyaan kepada kita, kira-kira kita, Bapak Ibu, pengennya punya rezeki sedikit barokah atau banyak tetapi tidak barokah? Pasti jawabannya apa? Banyak barokah. Itu sih rakus. Nah, tapi nggak masalah. Yang penting kita mendapatkan rezeki banyak, dan yang terpenting lagi adalah barokah dari Allah. Orang yang mendapatkan barokah itu, keberkahan Ramadan yang sangat luar biasa ini, tentunya bagi orang yang puasa Ramadan tadi, yang puasanya berbobot, insya Allah barokahnya dapat banyak. Tapi yang tidak berbobot, tentunya barokahnya akan sedikit. Saudara-saudaraku rahimakumullah, yang kedua, keutamaan Ramadan itu adalah yaksyakumullahu fayunzilur rahmah. Ditaburkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala rahmatnya, kasih sayangnya. Kenapa? Orang yang ibadah puasa penuh dengan keikhlasan, dia itu menjalankan ibadah demi ibadah, dia akan betul-betul mendapatkan kasih sayang Allah. Semua dilipat gandakan pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam bulan suci Ramadan ini. Maka hamba Allah yang banyak beribadah di dalam bulan suci Ramadan dengan ikhlas, insya Allah rahmat Allah, nilai pahala akan lebih banyak. Maka Rasulullah SAW pernah bersabda, ayyus sodaqoh afdulu ya Rasul, sodakoh yang bagaimanakah wahai Rasul yang paling utama itu? Rasulullah menjawab,
sodakotun fi Ramadan. Sodakoh di dalam bulan suci Ramadan. Yuk, mumpung di dalam bulan suci Ramadan, kita perbanyak sodakoh. Jikalau ada orang yang membutuhkan kita punya sesuatu, kita bantu kepada mereka. Apalagi di saat ini, banyak orang yang terkena dampak pandemi COVID-19 ini, yang mana ada orang yang bekerja di PHK, bahkan ada ojol ataupun pekerja yang lain pendapatannya berkurang, bahkan total ada orang yang pendapatannya tidak ada sama sekali. Yuk, di saat ini jikalau kita punya rezeki sedikit maupun banyak, kita bantu kepada mereka. Mungkin ada orang minta-minta, Pak, Ibu, saya sudah 3 hari tidak makan ayam bakar, Pak. Kalau kita punya duit, mungkin ada 50, dan yang kedua ada lebaran yang 100.000. Kira-kira yang dikasihkan yang mana? Yang 50 sayang, yang 100.000 sayang. Akhirnya apa jawabannya? Maaf ya, nggak ada recehan. Katanya pengemisnya, ada kembaliannya kok, Pak. Nah, pengemis zaman sekarang. Minimal kita bergairah untuk bersodakoh, apalagi di dalam bulan suci Ramadan ini. Semua akan dilipat gandakan nilai pahalanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang banyak beramal soleh di dalam bulan suci Ramadan, bobotnya lebih tinggi. Insya Allah rahmat Allah lebih banyak dikasihkan kepada dia dibandingkan orang yang bobot ibadah puasanya rendah. Saudara-saudaraku pemirsa rahimakumullah. Yang ketiga, wa yuhitul khotoya. Dosa-dosanya akan diampuni Allah Subhanahu wa Ta'ala. Orang yang ibadah puasa di dalam bulan suci Ramadan disebutkan oleh Rasulullah, man shoma Ramadan imanan wahtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang beribadah puasa di dalam bulan suci Ramadan dengan iman dan ikhlas, dosa-dosanya yang lalu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau kita tanya apakah kita punya dosa, pasti kita jawab punya dosa. Dosa kita besar atau sedikit, banyak atau sedikit, pasti jawabannya banyak dosanya. Lalu dosa apa saja? Lupa saking banyaknya. Maka orang yang menjalankan ibadah puasa dengan ikhlas, amal solehnya banyak sekali di dalam bulan suci Ramadan ini dijalankan dengan ikhlas, insya Allah dosa-dosanya itu banyak yang diampuni oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tapi sebaliknya, kalau ibadah puasanya itu kualitasnya kurang berbobot, tentunya yang diampuni juga sedikit. Saudara-saudaraku pemirsa rahimakumullah. Yang keempat, wa yastajibu fihi du'a. Doa hamba Allah yang menjalankan ibadah puasa ini itu sangat diijabah, dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka hamba Allah yang selalu beribadah Ramadan ini dengan ikhlas, baik itu diisi dengan zikir, diisi dengan membaca Al-Quran, diisi dengan ibadah-ibadah yang lain, insya Allah doanya itu lebih mustajab dibandingkan orang yang ibadah puasanya itu bobotnya cuma sedikit. Mumpung di dalam bulan suci Ramadan ini penuh dengan keberkahan, penuh dengan ampunan Allah, mari kita perbanyak amal soleh, kita bikin kualitas yang sangat bagus ibadah kita di hadapan Allah, khususnya di dalam bulan suci Ramadan ini, sehingga puasa kita ini betul-betul berbobot. Itulah jawabannya, mudah-mudahan bisa difahami dan mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita sekalian. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.